Assalamualaikum Pak. Ya, Dengan Bapak Pak Boy. Pak Boy. Ya. Saya Dr. Indo, saya bertugas pada malam hari ini Pak. Oke. Jadi Pak, pada sesi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan nervus cranialis. Di mana nanti akan ada beberapa pemeriksaan. Jadi saraf cranialis ini ada 1 sampai 12. Dari mata sampai ke anggota garam Bapak nanti saya periksa. Oke. Jadi setelah pemeriksaan nanti akan ada beberapa tangan saya menyentuh anggota tubuh Bapak dan pemeriksaan mata Bapak, hidung Bapak. Dan untuk hasil kerahasiaan dari pemeriksaan ini akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode kedokteran. Oke. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Kita mulai. Oke, Pak, tolong di plus dulu tadi. Kita mulai Pak ya. Oke. Bapak sebelumnya ada penyakit atau sumbatan di hidungnya Pak? Oh, enggak ada. Ada ya. Pak, boleh tutup matanya Pak? Udah sedikit Pak ya. Pada pasien tidak ditemukan adanya penyakit di intranasal ataupun ada sumbatan di hidungnya. Kemudian, Pak, ini ada aroma. Nah, Bapak boleh menciumnya Pak? Boleh mencium Pak? Ya. Ini tercium apa Pak? Bau sirsak. Sirsak. Ya. Nah, Pak. Pada pasien ini dengan dia bisa mencium sirsak, tidak ada tanda-tanda hiposmia. Baik Pak, sekarang saya melakukan pemeriksaan di nervus 2 ataupun saraf di mata Bapak. Jadi misalnya ini saraf nervus opticus. Bapak sebelumnya ada takut dengan cahaya Pak? Enggak. Ada gangguan dengan di bola matanya Pak? Enggak. Boleh diperiksa Pak ya? Ya. Boleh lihat ke saya Pak? Pada pasien tidak ada tanda-tanda fotofobia. Baik, sekarang saya mau melambaikan tangan dari jarak 1 meter ke 1 meter lagi 1 meter. Nanti kalau Bapak bisa melihat Pak, Bapak bilang saja bisa melihat. Oke. Kita mulai Pak ya. Jarak 1 meter. Bisa melihat dari saya tunjuk Pak, berapa Pak? 1, 3. Baik. Pindah lagi ke 2 meter. Bisa lihat Pak? 1, 2, 3. Jarak ke 3 meter. Bisa lihat Pak? 1, 2, 3. Oke. Pada pasien ini didapatkan 3/60. Bahwasanya dalam 3 meter pasien masih dapat melihat. Baik Pak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tes lapang pandang. Di mana tes ini saya minta Bapak untuk di salah satu matanya Bapak akan tutup dengan mata saya, nanti Bapak sering berhadapan kita Pak ya. Sebelumnya Bapak apakah ada gangguan di mata Pak? Enggak. Ada ya. Kita mulai saja Pak ya. Iya. Mata kanan Bapak atau mata kiri boleh tutup Pak? Oke. Saya menggerakkan jari saya. Kalau Bapak bisa melihatkan, Bapak bilang lihat Pak ya. Bisa melihat tuh Pak? Tidak. Bisa melihat Pak? Tidak. Bisa melihat Pak? Tidak. Bisa melihat Pak? Bisa. Bisa melihat Pak? Bisa. Bisa melihat Pak? Bisa. Sekarang sebaliknya Pak. Bisa melihat Pak? Tidak. Bisa melihat Pak? Tidak. Bisa melihat? Tidak. Bisa melihat? Tidak. Bisa melihat? Bisa. Bisa melihat? Bisa. Bisa melihat? Bisa. Pada pasien ini tes lapang pandang didapatkan normal karena pasien tidak pada penglihatan dari tadi pasien tidak lebih dahulu melihatnya dibandingkan mata pemeriksa. Baik, selanjutnya sampel pemeriksaan pada nervus 3, 4, dan 6. Pertama saya pastikan pasien tidak ada tanda-tanda ptosis. Ditemukan tanda-tanda rambut mata kejatuhan dan pada mata tidak ada tanda-tanda esoptalmus, enoptalmus, dan strabismus. Selanjutnya pemeriksaan pada pupilnya. Bentuk pupil bundar, ukurannya mm, dan bentuknya isokor, sama kedua-duanya sama bentuk. Kemudian saya lanjutkan pemeriksaan secara pupil secara langsung ya. Pak, Bapak boleh melihat di sebelah saya atau sini Pak, yang penglihatannya sangat jauh Pak ya. Ada kurang lebih 50 meter, Bapak lihat itu Pak. Ada Pak ya. Oke. Sekarang oke. Boleh bisa Pak. Atau lihat saya Pak. Nah oke.
Kemudian lakukan pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan langsung pada mata kanan didapatkan refleks cahaya positif karena pupil berkontraksi atau bermiosis. Sekarang saya lanjutkan pada pemeriksaan cara kontralateralnya. Dari saya Pak. Pada kontralateral pada pasien ini ketika saya menyenterkan pen saya ini di mata kiri, mata kanan tidak ikut berkontraksi, maka refleks saya negatif dan secara tidak langsung negatif. Selanjutnya, Pak, tolong melihat hal yang jauh Pak di belakang saya. Oke. Seperti ini Pak. Pupil berkontraksi, refleks akomodasi positif. Pak, kita berbaring Pak ya. Oke. Sekarang pasien sudah dalam keadaan terlentang. Sekarang saya minta pasien untuk melihat ke pen saya secara arah vertikal di arah penglihatan yang sentral. Tangan saya untuk menahan di kelopak matanya. Oke, lanjutkan pada mata kiri. Pada pasien didapatkan refleks pupilnya berkontraksi ataupun bermiosis. Cukup Pak. Selanjutnya saya meminta pasien untuk mengikuti arah pen saya untuk melihat apakah ada tanda-tanda diplopia. Pak, lihat pen saya Pak ya, ikuti arah gerakannya. Ini membentuk pola huruf H Pak. Oke, pada pasien ini tidak ada ditemukan tanda-tanda diplopia ataupun penglihatan ganda. Dari formulasi huruf H, kedua mata pasien tetap mengikuti arah jalurnya. Sekarang saya mau pemeriksaan di nervus trigeminus. Yang pertama di motorik. Pak, tolong geram giginya Pak, giginya Pak sekuat mungkin. Oke. Sekarang saya meraba pada musculus masseter dengan musculus temporalis. Memeriksa tonusnya ada bentuknya. Tidak ada tanda-tanda abnormalitas. Tidak ada tanda-tanda spastisitas. Pak, boleh buka mulutnya Pak? Buka mulutnya Pak. Tidak temukan tanda deviasi rahang bawah. Lanjutnya, Pak, boleh digigit ini Pak dengan sekuat mungkin Pak. Jadi Pak, pakai gigi rahang aja, gigi belakang. Aku tarik ini. Ditahan Pak ya. Cukup Pak. Kekuatan motorik kuat karena pada saat saya menarik sumpit, pasien masih dapat menahannya. Sekarang saya melakukan pemeriksaan pada refleks kornea. Bapak lihat ini Pak. Bapak terdiam. Bapak lihat ini Pak ya. Sentuhan pada mata yang terlawak, di mata yang tidak melihat poin yang saya tunjukkan, tidak melihat dari arah yang saya sentuh, namun tetap menghasilkan refleks. Ya, kemudian saya lanjutkan pada pemeriksaan nervus 7. Pertama saya pastikan inspeksi pada wajah pasien. Ketukan dahi Pak. Oke. Bentuk wajah simetris, tidak ada kerutan yang tertinggal. Baik. Kemudian pada sulcus mulut, sulut mulut terlihat normal. Selanjutnya, Pak, tolong kerutkan dahinya Pak. Kerutkan ke atasnya. Tidak ada tanda-tanda kelumpuhan, dahinya tetap kembali seperti semula. Pak, tolong tutup sebelah matanya Pak, sebelah kanan. Oke, buka Pak. Mata kiri Pak, buka Pak.
Pada pemeriksaan pada kelopak mata tidak ada tanda ditemukan lagophthalmus ataupun susahnya membuka kelopak matanya. Pak, tolong buka agak sedikit senyum Pak, atau menyeringai. Buka giginya Pak. Oke. Pak, tolong gembungkan mulutnya Pak. Tahan Pak. Cukup Pak. Di kedua bibirnya tidak ada tanda kelumpuhan, semuanya tetap bisa menggembung dan tetap bisa menyeringai. Selanjutnya saya melakukan pada pemeriksaan fungsi pengencapan. Jadi fungsi pengencapan ini Pak, ada larutan saya kasih di lidah Bapak, nanti Bapak tentukan ini rasanya seperti apa. Oke. Bapak boleh buka mulutnya Pak, buka lidahnya. Oke, pertama saya keringkan terlebih dahulu lidahnya. Ini larutan glukosa, rasanya manis. Kemudian tutup matanya Pak. Apa rasanya Pak? Manis. Oke, pada pemeriksaan fungsi pencapan pasien ini dapatkan normal karena masih dapat merasakan manis. Oke, selanjutnya saya lakukan pemeriksaan pada nervus vagus dan nervus glossopharyngeus. Pertama, saya minta pasien untuk membuka mulutnya. Buka mulutnya Pak. Oke, buka ya. Julurkan lidahnya Pak. Kemudian saya memasukkan lidi ini sampai ke dinding posterior faringe. Good, ya. Pada pasien ini didapatkan refleks muntah. Kemudian buka lagi Pak. Julurkan lidahnya Pak. Coba bilang A Pak. A. Oke. Uvula pasien tetap berada di posisi median, dikatakan hingga normal. Selanjutnya saya melakukan pada pemeriksaan nervus accessorius atau nervus cranium yang ke-11. Saya minta pada ini untuk tujuannya pada musculus sternocleidomastoideus. Maju lagi Pak. Maju lagi. Pada ini pasien saya minta untuk menghadap ke kiri Pak. Kemudian saya palpasi pada musculus sternocleidomastoideus yang kanan. Kekuatan otot normal. Sebaliknya Pak, ke kanan Pak. Yang sebelah kiri pun juga normal. Kemudian balik ke kiri lagi Pak. Kemudian saya menahannya dengan tangan. Lanjut Pak. Kekuatan otot musculus sternocleidomastoideus normal. Baik, sekarang saya lanjutkan pada pemeriksaan di nervus 12. Pertama saya inspeksi dulu lidahnya. Pak, buka mulutnya Pak. Lidah sama besar ukurannya, tidak ada berkerut, tidak ada atrofi, dan tidak ada tanda-tanda vasikulasi. Selanjutnya, Pak tolong julurkan lidahnya Pak. Tidak ada tanda tremor dan juga tidak ada vasikulasi. Terus lagi Pak. Dan lidahnya sama kiri dan kanan itu sama karena patokannya pada gigi serinya. Oke. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan dari nervus 12. Pertama Pak, julurkan lidahnya Pak. Saya inspeksi pada lidahnya. Tidak ada atrofi, vasikulasi, tremor, tidak ditemukan, melainkan hasilnya normal. Besar lidah, besar sama kanan kiri, tremor, berkerut, atrofi, berkerut. Aduh cok, itu akan menyentuhkan lidah ke pipi. Oke, lagi. Selanjutnya saya melakukan pada pemeriksaan nervus 12. Pertama saya inspeksi pada lidahnya. Lidahnya Pak. Lidah sama besar, kiri kanan sama besar, tidak ada deviasi condong ke arah manapun, tidak atrofi. Oke. Pak, selanjutnya Pak keluarkan lagi lidahnya Pak. Tidak ada tanda vasikulasi dan juga tidak ada tanda tremor.
Selanjutnya saya minta Bapak untuk melakukan lidah lagi Pak. Ini cukup ya Pak? Oke ya. Itu kan Pak, selanjutnya Pak tolong di lidahnya Pak menghadap ke pipi kiri Pak, ke kanan Pak. Nah, kemudian saya menahannya pada yang ke kanan terlebih dahulu. Tanda Pak. Oke, tanya Pak ke kiri. Oke. Pada ototnya Pak bagus, dia ada tanda kelumpuhan. Ular lingkar dipagar Pak Umar. Selanjutnya saya memeriksa apakah ada pasiennya ada tanda cadel ataupun bewok. Pak tolong ulangi kata siapa ya? Ular di pagar Pak Umar. Ular di pagar Pak Umar. Pada pasien ini tidak ditemukan tanda-tanda cadel. Selanjutnya Pak, tolong lidah Bapak ke kiri Pak. Ke kiri. Tahan Pak. Oke. Ke kanan Pak. Tahan Pak. Oke. Pada kokotan lidah tidak ada tanda-tanda hematoparesis. Semuanya sama-sama kuat ototnya. Selanjutnya saya meminta untuk pemeriksaan cadel. Pak, tolong ulangi kata saya Pak ya. Ular di pagar Pak Umar. Ular di pagar Pak Umar. Oke. Pada pemeriksaan ini pasien tidak ada tanda-tanda cadel. Baik, pemeriksaan saraf kronis sudah diselesaikan dan semua interpretasinya saya dapatkan semuanya normal. Oke. Baik, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.